Saya mengajar di sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu punya klinik, dan klinik kesehatan itu masih dalam naungan pondok pesantren itu. Saya ketemu seorang pendeta, yang mana pendeta ini juga latar belakangnya Muslim. Kami berdialog sekitar setengah jam, ya. Kita berapologetika, siapakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Taurat Injil, ya. Di situ pikiran saya terbuka, tapi saya belum bisa menerima karena bagi saya sangat sulit sekali untuk pindah agama. Apalagi latar belakang saya Muslim yang bukan hanya musliman. Terus beberapa hari kemudian saya masih terngiang-ngiang dengan dialog saya dengan pendeta itu. Apakah benar gitu? Saya gali terus Al-Quran dan Al-Hadis, saya cari literatur referensi tentang siapakah Isa. Ya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Ini adalah masa-masa sukacita kita Bapak Ibu, karena kita baru saja merayakan Natal. Hari yang penuh damai sejahtera, hari yang penuh sukacita. Siapapun merasakan sukacita Natal. Nah, saudaraku, siapapun orang yang sudah dijamah Tuhan, sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan, maka orang itu tidak akan bisa menahan panggilan Tuhan. Orang itu tidak akan bisa berdiam diri terhadap panggilan Tuhan. Nah, inilah yang dialami oleh setiap murtadin. Saya dan teman-teman yang lain, di mana awalnya kita sangat tidak senang dengan kekristenan, sangat membenci akan iman kekristenan karena sejak dari kecil sudah didoktrin. Begitu juga terhadap Injil, Alkitab. Kita tidak akan pernah mau membaca Injil karena kita sudah didoktrin dari kecil bahwa Injil sudah diubah oleh tangan manusia. Injil sudah dipalsukan. Apalagi kita percaya sesuatu hal yang tidak masuk akal, Tuhan menjadi manusia, yaitu firman yang hidup, Yesua HaMasiah. Kita juga tidak akan mau percaya, beriman kepadanya, karena sejak dari kecil kami sudah didoktrin bahwa tidak mungkin orang itu menuhankan manusia. Inilah yang dipikirkan oleh orang yang tidak percaya akan Yesua HaMasiah, orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Inilah pemikirannya, bahwa tidak akan beriman kepada Yesus Kristus. Dan ini yang saya lakukan dulu. Maka sangat benci kepada orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Tapi yang tidak kami sadari adalah bagaimana Tuhan menjadi manusia. Bagaimana Tuhan mengambil wujud manusia. Ada orang percaya atau tidak ada orang percaya, dia tetap Tuhan. Tidak akan mengubah sedikit pun esensi Tuhan itu. Dia tetap Tuhan yang menyelamatkan kita semuanya. Terutama sekali kami para murtadin, orang yang baru lahir baru di dalam kekristenan. Ketika mengalami Kristus dalam kehidupan kami, maka kami tidak akan bisa melawan apa yang kami alami itu. Sampai-sampai saudaraku yang dikasih Tuhan, kami dihina, dicaci maki. Banyak hal kami alami, cacian, makian. Tapi kami tetap berjalan di dalam Kristus. Kenapa? Karena tidak bisa melawan. Ketika kami dipilih, kami tidak bisa melawan supaya kami tidak datang kepada pilihan itu. Kami tidak bisa berdiam diri untuk tidak datang kepada panggilan dan pilihan Tuhan. Alkitab sudah mencatat, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu semuanya. Saudaraku, betapa bahagianya kita, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang menurut dunia,
kita ini adalah murtad. Menurut dunia, Yesus Kristus tidak mungkin menjadi Tuhan. Mungkin atau tidak mungkin, dia tetap Tuhan yang hidup. Tuhan yang sayang kepada kita. Tuhan yang penuh belas kasihan. Maka dari itu saudaraku, betapa bahagianya kita yang dianggap gila oleh orang-orang di luar kekristenan karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata kita adalah orang-orang yang beruntung. Dan keberuntungan yang kedua, di saat kita berani mengaku bahwa kita ini sudah beriman kepada Yesus Kristus. Kita sudah murtad dari agama kita. Kita sudah keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Saudaraku yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Abakit, saudara bisa melihat bagaimana kesaksian ini. Dan saya melanjutkan di Fakultas Keperawatan di Surabaya. Saya juga pernah menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Ya, mungkin saudara juga tahu pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, dan saya lulusan tahun 96. Riwayat saya dalam mengajar, saya mengajar mulai tahun 97 Agustus sampai 2003, ya. Mungkin itu saja perkenalan diri saya. Sekarang langsung saja, kenapa saya masuk Kristen? Terus terang saudara, saya tidak ada motivasi lain selain Tuhan yang memanggil saya. Yang seperti dikatakan Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali Bapa sendiri yang memanggil. Saya terpatok dalam itu. Jadi saya masuk Kristen bukan ingin cari popularitas atau ingin terkenal atau ingin kaya dan sebagainya. Karena dalam dunia Islam dulu saya cukup terkenal, saya cukup popularitas, ya, cukup dikenal juga, tapi bukan itu motivasi saya dalam masuk Kristen. Saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan telah menyelamatkan saya, ya. Saat ini saya juga masih ambil gelar magister. Selain itu juga saya juga mengajar di beberapa sekolah Alkitab, baik di dalam kota maupun luar kota maupun luar Jawa. Saya mengajar bahasa Arab dan Islamologi dan masih banyak lagi. Jadi pada waktu itu setelah saya wisuda, saya mengajar di sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu punya klinik, dan klinik kesehatan itu masih dalam naungan pondok pesantren itu. Jadi kalau malam saya jadi ustadz ngajar, kalau siang saya kerja di klinik. Dan pada waktu akhir Desember 2003 saya ambil cuti karena banyak hari libur di situ. Kemudian pada waktu acara Natal, ya seperti kesaksian saudara-saudara yang lain juga, saya ketemu seorang pendeta, yang mana pendeta ini juga latar belakangnya Muslim. Kami berdialog sekitar setengah jam, ya. Kita berapologetika, siapakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Taurat Injil, ya. Di situ pikiran saya terbuka, tapi saya belum bisa menerima karena bagi saya sangat sulit sekali, ya, untuk pindah agama. Apalagi latar belakang saya Muslim yang bukan hanya musliman, ya, saya sudah lama. Terus beberapa hari kemudian saya masih terngiang-ngiang dengan dialog saya dengan pendeta itu. Apakah benar gitu? Saya gali terus Al-Quran dan Al-Hadis, saya cari literatur referensi tentang siapakah Isa, ya. Jadi saya itu menemukan beberapa ayat yang mana seperti dijelaskan di situ Al-Quran Al-Maidah ayat 68, di situ diterangkan tidak dipandang orang beragama kalau tidak menegakkan ajaran Taurat Injil. Dan di situ juga saya menemukan, ya,
hadis bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengatakan nanti akhir zaman turun seorang Isa putra Maryam, ya, dia akan menghakimi dunia, menghancurkan berhala, ya, dia akan membebaskan pajak juga. Banyak sekali literaturnya, ya, mungkin waktunya juga ini mepet 11 menit, ya. Di situ saya mulai berdoa kepada Allah, ya. Saya berdoa minta petunjuk lewat mimpi saya. Kalau toh saya itu masih dikehendaki dalam Islam, ya saya mohon petunjuk. Kalau saya itu mempercayai Isa atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saya akan pindah dan mohon diberikan petunjuk gitu. Jadi setelah saya bermimpi yang bagi saya itu ajaib dan luar biasa, pagi harinya saya langsung memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya yang selama ini saya geluti. Kemudian sejak itu saya beralih, dan harapan saya untuk kedepannya, karena saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya ingin mengabdi, ya, melayani. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang perlu saya takuti, karena saya yakin Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus yang saya imani saat ini akan menyertai saya selamanya. Mungkin itu saja dari saya. Saudaraku, bagaimana kesaksian ini adalah hal yang luar biasa. Yang dulunya orang ini tidak percaya kepada Yesus. Bahkan ini orang bukan sembarangan orang. Bukan Islam abangan. Bukan Islam-Islaman. Bukan Islam KTP. Beliau juga mengajar di sebuah pondok pesantren. Tetapi tetap murtad. Kenapa? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi jamahan Tuhan, saudaraku. Sebagaimana kesaksian yang barusan kita lihat. Ketika orang itu mengalami jamahan Tuhan, orang itu siap menghadapi segala resiko. Dan sudah tahu apa resiko apa yang akan dialami oleh orang yang keluar dari agama Islam. Tapi karena mengalami Kristus dalam kehidupannya, maka orang itu tetap memilih meninggalkan agamanya alias murtad, percaya kepada Yesus Kristus. Kalau bahasa Alkitab, lahir baru, saudaraku. Petobat baru. Maka dari itu, Bapak Ibu yang Tuhan, para subscriber, pencinta channel ini Kabar Baik Habagen, mari kita selalu belajar membaca firman, membaca Alkitab, agar kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dan semakin hari kita menjadi pelaku firman, bukan menjadi orang yang baca firman, menelaah firman, tapi kita harus menjadi pribadi yang merenungkan firman dan yang mau melakukan firman dan mau melakukan penginjilan. Pastikan saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penuai di akhir zaman, menjadi pekerjanya Tuhan, membawa jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa. Ini adalah momen Natal. Pergunakan momen Natal ini, saudaraku, untuk kita melakukan penginjilan, untuk kita memberitakan, menceritakan, mengabarkan, memberitahukan kepada dunia bahwa hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Ayo keluar dari kubangan dosa. Percaya kepada Dia, firman yang hidup, Yeshua HaMashiach. Karena Dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa setiap kita ke surga. Tidak ada pribadi lain, tidak ada cara lain selain dengan percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana yang baru saja kita melihat bagaimana kesaksian orang tersebut setelah mengalami Kristus, saudaraku. Apa yang beliau lakukan? Beliau menjadi pemberita Injil. Begitu juga murtadin-murtadin yang lain. Saya dan teman-teman, saudaraku, kami mengambil bagian di ladang pelayanan, memberitakan Injil, kabar sukacita, kabar kerajaan surga, agar
tempat yang lagi dipersiapkan oleh Adonai Yesus HaMashiach penuh. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi renungan bagi kita semuanya, dan menjadi rema bagi kita semuanya, serta menjadi kekuatan iman bagi kita semua. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, bishim Adonai Yesus HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.